Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Anita Novialumi. Saya dosen program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribuana Bekasi. Spesialisasi saya mengajar yaitu di bidang konsentrasi, manajemen sumber daya manusia, dan pengantar manajemen. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Instruction, and Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat luaran yang diharapkan dan metode pembelajaran pada kuliah manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan mata kuliah yang membahas dan mempelajari mengenai perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian tenaga kerja mulai dari proses rekrutmen sampai dengan penilaian kinerja. Mata kuliah ini akan membahas tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia pada perusahaan dan lingkungan organisasi. Dengan mengikuti mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa hal sebagai berikut. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan, menganalisis sejarah, pengertian, fungsi, dan tujuan manajemen sumber daya manusia. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan, menjabarkan konsep dan tantangan manajemen sumber daya manusia. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang fungsi pengadaan tenaga kerja. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang fungsi pelatihan dan pengembangan karir. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang fungsi kompensasi. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dan menerapkan tentang fungsi pemeliharaan tenaga kerja. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang fungsi integritas. Dengan mengikuti mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa hal sebagai berikut. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan, menganalisis sejarah, pengertian, fungsi dan tujuan manajemen sumber daya manusia. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan, menjabarkan konsep dan tantangan manajemen sumber daya manusia. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang fungsi pengadaan tenaga kerja. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang fungsi pelatihan dan pengembangan karir. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang fungsi kompensasi. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dan menerapkan tentang fungsi pemeliharaan tenaga kerja. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang fungsi integritas. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang fungsi pemberhentian dan pensiun. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang menarik pada setiap pertemuannya yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan metode online. Berikut topik-topik yang akan saya bahas yaitu sejarah, pengertian, fungsi dan tujuan manajemen sumber daya manusia, desain analisis pekerjaan, perencanaan manajemen sumber daya manusia, rekrutmen sumber daya manusia, seleksi,
orientasi training dan pengembangan, perencanaan karir, penilaian prestasi kerja atau personal right, kompensasi, dan yang terakhir yaitu pemberhentian dan pensiun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Metode atau teknik yang pertama yaitu delivery. Delivery yaitu bagaimana saya menyampaikan perkuliahan saya kepada mahasiswa. Ada dua strategi yang saya gunakan di dalam penyampaian perkuliahan saya. Yang pertama yaitu strategi dengan menggunakan textbook. Textbook yang saya gunakan merupakan karangan dari Erwin Mandi yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia dan karangan Malayu Hasibuan dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan strategi yang kedua yaitu case study. Pembahasan case study di kelas setiap minggunya, saya meminta kepada mahasiswa untuk menyelesaikan sebuah case study yang saya ambil dari isu-isu dan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat perusahaan dan organisasi. Setiap case study dikerjakan secara berkelompok. Namun pada presentasinya akan saya acak secara individual. Dengan cara ini saya yakin akan efektif karena membuat mahasiswa dipaksa untuk menjadi lebih well prepared karena setiap orang mempunyai probabilitas yang sama untuk maju setiap minggunya. Teknik yang kedua yaitu interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam perkuliahan saya. Ada beberapa saluran yang saya gunakan di dalam berinteraksi dengan mahasiswa. Di dalam kelas, saya selalu mengencourage mahasiswa untuk berpartisipasi aktif untuk bertanya dan mengemukakan pendapat-pendapat isu-isu yang terdapat di usaha atau organisasi. Agar proses belajar mengajar berjalan secara komunikatif dua arah. Yang kedua, saya menggunakan metode WhatsApp Group sebagai sarana untuk diskusi di luar kelas selama 24 jam 7 hari. Saya juga tidak jarang untuk melemparkan topik-topik terkini agar diskusi tetap berjalan di dalam WhatsApp Group. Yang ketiga, saya menggunakan Zoom meeting untuk berdiskusi dengan mahasiswa, memberikan feedback atas riset dan kajian yang mereka lakukan. Terakhir adalah metode assessment, yaitu bagaimana saya menilai mahasiswa. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara pengajar dan mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut, memuat cara saya menilai dengan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa dipastikan tahu lebih awal dan diharapkan bisa membuat strategi agar perkuliahan mereka bisa berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Bobot penilaian perkuliahan saya yaitu sebagai berikut. Participation mahasiswa saya memberikan bobot penilaian sebesar 15%. Weekly assessment saya memberikan bobot penilaian sebanyak 20%. Mid test saya memberikan bobot penilaian sebanyak 15%. Quiz free test post saya memberikan bobot penilaiannya sebanyak 20%. Final analysis and research pada media sosial atau media online saya memberikan bobot penilaiannya sebesar 20%. Itulah bobot penilaian saya yang saya berikan kepada mahasiswa agar perkuliahan mereka mendapat nilai yang memuaskan dan berjalan lancar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah kita masih bertemu lagi pada hari ini di perkuliahan yang sama, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Walau masih stay at home, mudah-mudahan kita masih tetap semangat untuk kuliah ya. Dan mudah-mudahan kita berdoa pandemi ini cepat berakhir. Oke, untuk absensi, silakan teman-teman untuk mengisi absensi. Saya sudah kirim linknya di deskripsi WA Group ya. Oke, sebelum kita mulai ke materi, saya mau tanya ke teman-teman dulu nih tentang perkuliahan kita kemarin untuk biar kalian semangat kuliahan kita hari ini. Saya mau stimulus kalian dulu. Ada yang masih ingat tentang perkuliahan kemarin? Silakan. Nah ini. Ya Ibu, materi kemarin tentang ruang lingkup SDM dan peranan MSDM ya Bu? Iya. Ruang lingkupnya apa saja yang masuk dalam ruang lingkup MSDM? Itu dulu dinyalain dulu mikrofonnya. Maaf Ibu. Ya, silakan. Ruang lingkup MSDM ya Bu? Ya. Ruang lingkupnya apa saja yang masuk dalam? Iya, yang pertama ada rancangan organisasi, yang kedua ada staffing, yang ketiga ada manajemen transformasi, yang keempat ada pengembangan pekerjaan dan organisasi, yang kelima ada sistem reward, tunjangan-tunjangan dan pematuhan. Yang terakhir ada komunikasi dan relasi publik, Ibu. Oke, itu masuk dalam ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Mudah-mudahan teman-teman semua masih ingat ya tentang materi kita yang kemarin, jadi bisa kita lanjutkan untuk materi yang sekarang, yaitu materi yang sekarang terkait sama perkuliahan kita, yaitu masih di manajemen sumber daya manusia. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi kita, saya akan membacakan dulu capaian pembelajaran yang akan kita capai untuk materi kita hari ini ya. Terus yang kedua, indikator apa saja dari capaian pembelajarannya. Yang ketiga, ada metode apa yang akan kita gunakan di dalam pembelajaran kita hari ini. Yang keempat, materinya apa saja sih yang akan kita bahas pada hari ini. Oke. Yang pertama kita masuk ke capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran atau learning outcome. Setelah pembelajaran materi ini, ya, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis bagaimana sejarah manajemen sumber daya manusia pada sebuah organisasi, ya, dari sisi filosofis, pengertian manajemen sumber daya manusia, serta dapat mengetahui tujuan dan manfaat dari manajemen sumber daya manusia. Oke, yang kedua, indikatornya. Indikatornya apa saja sih dalam pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, ada mahasiswa dapat menganalisis dan menjelaskan kembali tentang sejarah manajemen sumber daya manusia. Ya, oke, itu indikator yang pertama. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis dan mengkomunikasikan pengertian dan tujuan manajemen sumber daya manusia bagi organisasi atau perusahaan. Ya, yang ketiga, mahasiswa dapat menganalisis dan menerapkan kembali tentang fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Ya, itu 3 indikator capaian pembelajaran kita hari ini. Ya, kalian harus paham nih ya apa yang diharapkan dari pembelajaran kita hari ini. Indikatornya harusnya kalian paham apa aja. Nah, indikator yang tadi yang pertama bahwa mahasiswa itu harus mampu gitu ya menjelaskan kembali tentang sejarah, pengertian, fungsi, dan tujuan dari MSDM. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis gitu ya, dapat mengkomunikasikannya kembali gitu ya, tentang pengertian, tentang sejarah, tujuan, dan fungsi dari MSDM. Yang ketiga, mahasiswa dapat menganalisis gitu ya, dan menerapkan kembali gitu ya, fungsi MSDM di lingkungan organisasi atau perusahaan. Ya, itu adalah indikator pencapaian pembelajaran kita hari ini. Lalu metodenya apa aja, gitu ya? Metode pembelajaran kita hari ini ada 3 metode. Yang pertama, dosen memberikan pertanyaan guna menstimulus mahasiswa dan mengumpulkan informasi sejauh mana nih mahasiswa mengetahui tentang sejarah manajemen sumber daya manusia. Terus mahasiswa diharapkan paham, gitu ya, tentang fungsi, pengertian, tujuan dari MSDM itu sendiri gitu ya. Terus yang kedua,
dosen membagi mahasiswa ke dalam beberapa kelompok, ya. Untuk apa? Untuk mempermudah proses pembelajaran kita hari ini, ya. Terus nanti saya akan memberikan tugas ke kalian, gitu ya, dan kalian kalian membuat atau meriset, gitu ya, tugas-tugas kalian, tugas yang nanti saya berikan ini nanti kita diskusikan kembali bersama-sama. Ya, ini metode pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini. Oke. Lalu materinya apa saja? Materi yang akan kita bahas hari ini ada 4, yaitu yang pertama tadi sejarah, ya, sejarah manajemen sumber daya manusia. Nah, sejarahnya dari mana? Kok bisa ada manajemen sumber daya manusia itu, gitu ya. Yang kedua, pengertian manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, tujuan dari manajemen sumber daya manusia itu. Yang keempat, fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Oke, kita akan bahas materi ini satu persatu, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Oke, yang pertama yaitu sejarah manajemen sumber daya manusia. Apa itu sejarah manajemen sumber daya manusia? Ya, jadi manajemen sumber daya manusia merupakan suatu konsep yang telah ada, gitu ya, sejak lama. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya manajemen sumber daya manusia ini sudah kita lakukan, gitu ya. Nah, tanpa disadari manusia telah terorganisir, gitu, dengan melakukan pembagian pekerjaan, puncaknya pada revolusi industri di Inggris yang dimulai pada tahun 1820. Ya, jadi produksi besar-besaran menyebabkan kebutuhan akan sumber daya manusia meningkat, sehingga perlu adanya manajemen sumber daya manusia yang dikelola dengan baik. Maka dari itu manajemen sumber daya manusia itu lahir. Lalu lanjut ke perkembangan manajemen sumber daya manusia. Ada 5 perkembangan manajemen sumber daya manusia, kita sebut dari generasi 1 sampai dengan generasi 5. Di generasi 1 ada di tahun 1800-an sampai 1940-an, gitu. Yang pertama disebut dengan manajemen prapersonalia. Jadi manusia dianggap sebagai mesin, gitu ya. Manusia terus sebagai memproduksi, gitu ya, segala barang-barang, gitu ya, dianggap sebagai mesin manusia itu, ya. Jadi owner, pemiliknya pun belum bisa mengelolanya. Jadi manajemennya itu masih hancur, gitu ya. Yang kedua, generasi kedua tahun 1945 sampai dengan 1960. Ya, disebut manajemen personalia. Manusia dianggap sebagai mesin juga, tetapi lebih meningkat lagi. Tapi dia sudah memiliki perasaan, gitu ya. Sudah ada yang namanya serikat pekerja. Terus adanya analisis jabatan, serta adanya pengelolaan SDM-nya sudah mulai lebih baik. Ya. Terus yang ketiga ada generasi di tahun 1965 sampai 1970 disebut dengan HRM atau manajemen sumber daya manusia. HRM itu adalah Human Resource Management. Yang keempat adalah generasi keempat di tahun 1975 sampai 1999. Nah, disebut dengan strategi MSDM. Ya, mulai diterapkannya pola strategi dalam mengelola manusia, ya, perkembangan manusia, terus perkembangan perusahaan, gitu ya, tergantung pada daya saing SDM itu sendiri, ya, serta manusia dianggap sudah sebagai aset nih, sudah dianggap aset sebagai perusahaan, ya, sudah meningkat statusnya manusia itu. Nah, generasi kelima di tahun 2000 sampai dengan sekarang nih, ya, itu disebut namanya brainware management atau manajemen perangkat otak, ya. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, gitu ya, untuk yang namanya manajemen sumber daya manusia itu lebih serius, dianggap ada dan masalah terkait dengan sumber daya manusia itu diperhatikan lebih serius itu pada tahun 1970-an. Ya, nah, dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja, terus peraturan upah dan minimum, gitu ya, dan kesejahteraan pegawai. Nah, di Indonesia baru manajemen sumber daya manusia itu lebih serius dibahas itu, gitu ya, pada tahun 1970-an. Dari manajemen itu sendiri, manajemen sumber daya manusia, ya. Nah, apa itu manajemen, gitu ya? Sebelum kita masuk ke pengertian dari manajemen sumber daya manusia, kita bahas satu-satu dulu. Manajemen yaitu manage to man, ya, mengelola dan mengatur dan mengelola, ya. Man itu manusia, jadi manajemen adalah mengatur manusia, mengatur atau mengelola manusia, ya. Nah, man di sini siapa? Manusia di sini siapa?
gitu ya. Nanti kita akan bahas ya. Dengan kata lain bahwa manajemen adalah suatu proses pengelolaan sumber daya untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Oke, itu pengertian dari manajemen. Yang kedua, nah yang tadi man itu siapa? Manusia itu siapa? Gitu ya. Apa sih itu manusia? Ada yang tahu apa itu manusia? Ada yang tahu? Jadi manusia yaitu makhluk sosial. Nih kalian nih makhluk sosial yang sering berinteraksi, gitu ya. Kalau nggak interaksi sedikit aja udah pusing gitu ya. Kalau nggak gibah sedikit aja udah pusing gitu kan. Ya. Manusia itu makhluk sosial ya, yang berinteraksi dengan orang lain, mempunyai karakteristik sendiri nih. Kalian nih mempunyai sikap sendiri, karakteristik sendiri dan berperilaku sesuai fungsinya. Ya, jadi kalian ini berperilaku itu sesuai fungsinya kalian. Misalnya di masyarakat, fungsinya kalian seperti apa? Sebagai masyarakat, ya masyarakat yang baik, fungsinya seperti apa? Itu. Nah, kalau dikatakan manusia di dalam manajemen sumber daya manusia sendiri, gitu ya, yaitu manusia yang berperilaku, ya, yang dipengaruhi karakteristiknya, gitu ya, karakteristik individu itu sendiri, dan oleh lingkungan, gitu ya. Nah, dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, lingkungan di sini siapa? Gitu ya, di dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu organisasi atau perusahaan. Oke, ya, jadi tahu ya, jadi manajemen itu apa tadi? Manajemen adalah mengelola atau mengatur. Nah, manusia di sini, manusia itu siapa? Yaitu makhluk sosial yang berperilaku sesuai dengan karakteristiknya, gitu ya, sesuai dipengaruhi oleh lingkungan itu sendiri. Nah, lingkungannya siapa? Perusahaan atau organisasi. Ilmu ya, ilmu dan seni mengatur hubungan gitu ya, dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Jadi manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni gitu ya, seni mengatur nih gitu ya hubungan peranan tenaga kerja gitu ya, agar efektif dan efisien gitu ya dalam melakukan pekerjaannya gitu ya, agar terwujud tujuan perusahaan apa gitu ya. Setiap perusahaan kan mempunyai tujuan masing-masing gitu ya, terkait laba gitu ya, silakan saja kan tujuan dari perusahaan itu berbeda-beda itu ya. Nah, itu 4 tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Nah, yang selanjutnya, fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia ini ada 5 fungsinya. Yang pertama penyediaan staf, yang kedua pengembangan SDM, yang ketiga kompensasi, yang kelima kesehatan dan keselamatan, yang keenam adalah hubungan karyawan dan perburuhan. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah penyediaan kerja, ya. Penyediaan staf. Nah, kalau sebuah perusahaan atau organisasi nggak ada karyawannya, ya kan bukan manajemen namanya ya kan. Nah, jadi dimulai dari penyediaan staf dulu. Merupakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan berbagai keahlian yang memadai. Ya, jadi memiliki karyawan yang tepat gitu ya, dan memadai dan keahliannya yang memadai gitu ya, sehingga bisa menjalankan pekerjaannya itu dengan tepat gitu ya, dengan waktu yang tepat dan untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, jadi penyediaan staf itu diadakan gitu ya untuk memiliki karyawan yang tepat gitu ya dan keahlian yang memadai. Oke. Nah, meliputi apa? Ini ada fenomena tugas gitu ya, masalah yang ada di kita ya, masalah banjir yang tahun demi tahun gitu ya, banjir ini kok masih tetap ada gitu ya, walaupun katanya segala cara di sini nih menurut wakil Kota Bekasi gitu ya. Nah, itu akan dibangun katanya suatu drainase. Tapi ternyata masih ada. Ini di tahun 2020. Nah, di tahun 2019 juga ada nih dari ketua kepala dinasnya ya, bahwa dia akan menurutnya gitu ya akan memfokuskan pembangunan infrastruktur ya terkait dengan penanganan banjir. Tapi di tahun 2020 gitu ya, banjir masih tetap ada. 2021 banjir juga masih tetap ada. Nah, salah di mana nih menurut kalian? Salah di mana menurut kalian? Ada yang bisa jawab? Cidan? Cidan kayaknya sedang tidur. Ya. Oke, kalian nanti bisa membuat tugasnya dengan kelompok kalian ya, nanti kalian meriset gitu ya. Kalian membuat tugasnya, kalian analisis dulu, nanti kalian riset ya. Nanti kita diskusikan. Oke?
Ya, itu adalah tugasnya. Diingat ya. Nah, yang kedua dari fungsi dari manajemen. Jadi, sebuah perusahaan atau organisasi itu wajib adanya manajemen sumber daya manusia itu dikembangkan. Ya, pengembangan sumber daya manusia. Jadi nggak itu aja. Ya, jadi sumber daya manusianya harus dikembangkan. Nah, sekarang kompensasi non finansial. Kompensasi non finansial itu apa saja? Gitu ya. Nah, kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri dan dari lingkungan psikologis dan atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Jadi kepuasan yang dicari dari karyawan itu sendiri gitu ya, di dalam dia bekerja di sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, itu masuk dalam kompensasi non finansial. Ya, jadi dia merasa puas nih kerja di sini karena kesejahteraannya terjamin, finansi kompensasinya terjamin, semuanya terjamin. Nah, itu masuk dalam kompensasi non finansial. Oke ya, itu sudah kita bahas 3 fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Fungsi yang keempat dari MSDM yaitu keselamatan dan kesehatan. Keselamatan dan kesehatan. Ya, yang pertama keselamatan. Apa keselamatan? Ya, adalah terlindunginya para karyawan dari luka-luka yang disebabkan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, jadi perusahaan atau organisasi itu melindungi keselamatan kalian sebagai karyawannya. Ya, misalnya nih lagi jatuh cinta, terus banyak pikiran gitu kan ya. Pikirannya lagi keluar keliling-keliling, nggak tahu kemana gitu ya. Terjadi sesuatu gitu ya. Nah, dan kejadiannya itu ada di sebuah perusahaan atau organisasi yang kalian tempat kerja kalian gitu ya. Walaupun alasannya itu adalah misalnya apa gitu ya, tapi kejadiannya itu adalah di sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, itu perusahaan harus wajib melindungi gitu ya dari luka-luka yang disebabkan celakanya berhubungan dengan pekerjaan. Yang terakhir apa sih yang terakhir? Gitu ya. Yang terakhir tadi kita udah sebutin yaitu hubungan kekaryawanan dan perubahan dan perburuan. Oke, sampai situ kita sudah ngebahas 4 materi kita hari ini. Yang pertama ada sejarah MSDM, yang kedua ada pengertian dari MSDM, yang ketiga ada fungsi dari MSDM, dan yang keempat adalah tujuan dari MSDM. Ya, oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Atau saya yang bertanya? Nah, Saya enggak. menurut Aini, ya, menurut Aini dari fungsi manajemen ini boleh nggak salah satunya nggak ada di dalam sebuah SDM atau sebuah organisasi atau staff? Kedua adalah pengembangan, yang ketiga adalah kompensasi. Dari 5 fungsi ini salah satunya misalnya nggak ada. Menurut Aini? Menurut saya sih nggak bisa yang lainnya ya Bu. Kalau misalnya Oke. Jadi harus wajib ada ya dari 5 fungsi manajemen ini ya. Penyediaan stok memang harus gitu ya. Tanpa adanya walaupun perusahaan atau industri itu canggih gitu ya sudah menggunakan banyak dengan teknologi canggih, tapi tetap saja yang namanya sumber daya manusia itu dibutuhkan ya untuk mengoperasikan mesin-mesin canggihnya gitu ya. Terus yang kedua yang tadi pengembangan karir ya. Jadi pengembangan karir karyawan itu memang harus ada gitu ya. Jadi nggak monoton. Jadi nggak mesti harus itu aja gitu ya. Harus dikembangkan gitu ya. Sehingga tujuan perusahaan itu akan tetap ada gitu ya. Oke, sampai sini cukup ya perkuliahan kita hari ini. Oke ya, mudah-mudahan tugasnya teman-teman bisa bisa dikumpulkan nanti minggu depan kita diskusikannya. Ya, kita akan diskusikan. Oke, segala penjelasan yang mungkin ke depannya apa yang saya sampaikan, teman-teman dengarkan dan kalian dari tadi saya sudah menstimulus kalian, saya sudah bertanya ke kalian, yang pasti kalian secara garis besar sudah paham ya tentang manajemen sumber daya manusia secara sejarahnya, kedua pengertiannya, tujuannya dan fungsinya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terima kasih ya Bu. Ya. Sehat-sehat Ibu. Sama-sama.